Bab 191, Tong Li itu jahat. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Tidak berteriak, suara Duan Lingtian dingin dan acuh tak acuh seolah-olah berasal dari kedalaman neraka. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menyelimuti siswi itu. Seketika, mahasiswi itu merasa seolah-olah dia berada dalam medan perang yang mengerikan dan ketakutan muncul dari lubuk hatinya sebelum dia buru-buru berkata, "Aku akan berteriak, aku akan berteriak." "Kamu berani." Wajah Tong Li menjadi muram, karena dia tidak pernah mengira penjilat ini benar-benar berani meneriakkannya, dan dia mengangkat tangannya sebelum mengayunkan tamparan pada siswi itu. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, cambuk hitam di tangan Duan Lingtian berayun dan langsung turun ke lengan Tong Li. Tamparan, ditemani oleh tangisan melengking Tong Li, dia menarik kembali lengannya, yang sekarang memiliki memar hitam pekat di atasnya. Kamu. Tong Li menatap marah pada Duan Lingtian, tetapi meskipun dia memiliki perut yang penuh dengan kata-kata kasar untuk diucapkan di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakannya. Dengan dua pelajaran sebelumnya, dia menjadi jelas dari temperamen Duan Lingtian dan tahu bahwa jika dia berani mengatakan sesuatu yang kasar, Duan Lingtian ini pasti akan mengangkat tangannya ke arahnya. Demi menghindari rasa sakit dari daging dan tubuh, Tong Li memilih untuk bertahan. Dia perlahan akan membalas dendam untuk semua ini dari Duan Lingtian di masa depan. Tong Li menyebalkan. Sementara itu, siswi yang sedang berlutut di tanah membuka mulutnya dan mulai berteriak berulang kali. Setelah mendengar siswi itu meneriakkan hal yang sama berulang kali F20 atau 30 kali, dia bosan sampai dia mulai menguap. Dia menatap siswi yang halus di sampingnya dan tersenyum ringan. "Siapa namamu?" Wajah siswa perempuan yang halus itu memerah seperti apel saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, dengan suara rendah, "Aku Tang Guo." "Tang Guo, nama ini lebih cocok untukmu, aku akan ke kelas, jadi bantu aku menjaganya." Jika dia tidak selesai berteriak 100 kali seperti yang aku perintahkan, atau jika Tong Li ini berani mencoba trik apapun, kamu bisa datang ke kelas 1 Star Mastermind Departemen untuk mencariku. Duan Lingtian menyerahkan cambuk hitam di tangannya kepada Tang Bui dan dengan ringan tersenyum padanya sekali lagi sebelum pergi. Tang Guo sedikit bersemangat di dalam hatinya saat dia melihat sosok Duan Lingtian menghilang di kejauhan. Tong Li menyebalkan. Suara yang masuk ke telinganya menyebabkan wajah Tong Li menjadi sangat tidak enak dilihat saat dia dengan dingin berteriak, "Dia sudah pergi, apa yang masih kamu teriakkan?" Seketika, suara mahasiswi yang berlutut di tanah berhenti tiba-tiba dan dia dengan takut melirik Tong Li. "Nona Li, saya tidak bermaksud sebelumnya, sungguh, bahwa Duan Lingtian terlalu menakutkan, saya." "Apa maksudmu dia menakutkan dan aku tidak?" Wajah Tong Li tenggelam saat dia menginterupsi siswi itu, lalu cahaya terang berkedip di matanya. Siswa perempuan yang berlutut di tanah bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan dirinya sendiri ketika dia mendengar Tang Guo berkata, dengan wajah memerah, "Kamu baru berteriak 41 kali, masih ada 59 kali lagi, cepatlah." Tubuh mahasiswi yang sedang berlutut di lantai bergetar. Baru sekarang dia menyadari bahwa meskipun Duan Lingtian pergi, dia masih meninggalkan seorang perwakilan. Dan saat dia mengingat ancaman yang dibuat Duan Lingtian sebelumnya, dia menghembuskan napas dalam-dalam dari udara dingin sebelum terus berteriak. Tong Li menyebalkan. Wajah Tong Li menjadi muram saat dia menatap Tang Guo dengan marah. "Pelacur kecil, apakah kamu tidak ingin hidup lagi?" Tang Guo menggertakkan giginya dan tatapan malu-malunya perlahan menjadi tegas. "Jika kamu keberatan, kamu bisa pergi mencari Duan Lingtian, dia memintaku untuk berjaga-jaga di sini, dan karena aku sudah berjanji padanya, maka aku pasti akan melakukannya dengan benar." Kamu. Tong Li mengulurkan tangannya untuk menunjuk hidung Tang Guo. Dia marah sampai-sampai tubuhnya mulai gemetar, dan dia berharap tidak lebih dari mencekik wanita ini sampai mati. Tetapi ketika dia mengingat apa yang dikatakan Duan Lingtian sebelumnya, dia masih menahannya pada akhirnya. Tong Li mendengus dingin sebelum berbalik untuk pergi, dan saat dia pergi, dia tidak lupa mengancam Tang Guo. "Kamu Tang Guo, kan? Aku akan mengingatmu." Tang Guo menggertakkan giginya. Ketika dia mengingat kata-kata yang ditinggalkan pemuda itu sebelumnya, tatapannya yang bimbang menjadi tegas sekali lagi. Sejauh yang dia ketahui, karena Duan Lingtian sangat percaya diri padanya, dia tidak bisa membiarkan Duan Lingtian kecewa. Apa yang terjadi di pagi hari hanyalah insiden kecil bagi Duan Lingtian,
dan Tang Buo hanyalah tamu yang lewat dalam hidupnya. Setelah hari biasa berlalu, dia, Xiao Sun, dan Xiao Yu berjalan keluar dari Akademi Paladin bersama saat senja. Tepat pada saat ini, seorang pengemudi kereta membuka tirai kereta yang berhenti di luar Akademi Paladin, dan seseorang berjalan keluar darinya. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia mengenali orang itu. Tepatnya master keempat klan Duan, Duan Ruhong. Duan Lingtian tidak memiliki kesan yang baik tentang Duan Ruhong. Dia masih ingat bahwa ketika Duan Lingxing ingin membunuhnya di klan Li Kota Angin Segar hari itu, Duan Ruhong ini hanya membentak Duan Lingxing sekali dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Duan Ruhong sepertinya memperhatikan tatapan permusuhan Duan Lingtian dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya sebelum dia berkata, "Bisakah kamu ikut denganku untuk mengobrol sebentar?" "Kalian berdua pulang dulu," kata Duan Lingtian kepada Xiao Yu dan Xiao Sun, sebelum masuk ke kereta. Di dalam kereta, Duan Lingtian dan Duan Ruhong duduk saling berhadapan saat Duan Lingtian dengan acuh tak acuh berkata, "Terus terang jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jika Anda berpikir untuk membujuk saya untuk kembali ke klan lagi, maka tolong simpan pendapatmu untuk dirimu sendiri. Aku, Duan Lingtian, tidak akan dengan mudah mengubah keputusanku pada sesuatu yang telah aku putuskan." Ketika dia pertama kali melihat Duan Ruhong sebelumnya, dia sudah menebak tujuan Duan Ruhong. Dia pasti ada di sini karena Duan Lingtian telah mengungkapkan kekuatan yang dikira orang lain berada di Origin Core Stage kemarin pagi. Klan Duan ingin memintanya untuk kembali ke klan dan mengakui leluhurnya lagi. Bagaimanapun, seorang seniman bela diri Origin Core berusia 18 tahun adalah eksistensi yang unik bahkan di seluruh kerajaan Langit Merah. Biarkan aku menyelesaikannya sebelum kamu memutuskan. Duan Ruhong tertawa getir. Berbicara, Duan Lingtian sedikit tidak sabar saat dia berbicara. Duan Ruhong menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan berkata, "Ini seperti ini, Grand Elder, yang juga patriark sebelumnya dari klan Duan kami, telah berbicara bahwa selama Anda bersedia untuk kembali ke klan, mengakui Anda leluhur, dan mengakui diri Anda sebagai murid klan Duan, maka klan Duan kami akan memenuhi persyaratan apapun dari Anda selama mereka berada dalam kemampuan klan Duan." Duan Lingtian mengerutkan kening. Sangat baik, mampu menyetujui salah satu persyaratannya. Namun, Duan Lingtian mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Karena klan Duan bersedia memberi begitu banyak, saya kira klan Duan menginginkan sesuatu, kan? Saya ingin tahu apa yang klan Duan inginkan dari saya. Duan Ruhong melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda di depannya jauh lebih cerdik daripada saudara ketiganya, Duan Rufeng. Klan Duan memang memiliki permintaan, dan tujuannya adalah pil peningkatan Void. Pil kemajuan batal. Pupil Duan Lingtian mengerut, karena dia, yang telah menggabungkan ingatan dengan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, secara alami tahu apa itu pil kemajuan kekosongan. Void Advancement Pill, pil obat kelas 5, mampu membantu seniman bela diri Half Step Void Stage mewujudkan 6-9 Lightning Tribulation dalam waktu singkat. Setelah seniman bela diri selesai menahan kesengsaraan, dia akan melangkah ke tahap Void Preying. Biasanya, pil Void Advancement adalah sesuatu yang hanya dikonsumsi oleh seniman bela diri yang bakat alaminya membuat mereka sulit untuk menerobos ke Void Preying Stage. Ini karena begitu seseorang mengkonsumsi pil kemajuan Void dan dengan paksa menyebabkan kesengsaraan 6-9 petir, itu akan meninggalkan efek samping yang sangat serius. Seorang seniman bela diri yang secara paksa menerobos ke Void Preying Stage dengan Void Advancement Pill paling banyak akan mampu berkultivasi ke tingkat ke-9 dari Void Preying Stage dalam hidup mereka, dan mereka tidak akan dapat membuat terobosan lebih lanjut. Itu dapat dikatakan bahwa sekali seseorang mengkonsumsi pil Void Advancement, itu dapat dianggap menghancurkan masa depan mereka sendiri. Paling tidak, Duan Lingtian lebih baik mati daripada mengkonsumsi pil kemajuan Void. Namun, untuk kelompok seniman bela diri Half Step Void Stage di dalam Crimson Sky Kingdom, jika mereka tidak memiliki Void Advancement Pill, maka tidak mungkin bagi 90% atau lebih dari mereka untuk menerobos ke Void Preying Stage. Jadi Void Advancement Pill adalah satu-satunya pilihan mereka, dan mereka pasti tidak memedulikan efek samping yang ditimbulkan oleh Void Advancement Pill. Bahkan jika itu hanya tingkat ke-9 dari Void Preying Stage, itu masih cukup untuk bertindak tanpa peduli di dalam Crimson Sky Kingdom. Bahkan pembangkit tenaga Void Preying Stage dalam keluarga kekaisaran mungkin belum mencapai tingkat ke-9 dari Void Preying Panggung, pikir Duan Lingtian dalam hati.
Duan Ruhong terkejut di dalam hatinya ketika dia melihat Duan Lingtian merenung. Mungkinkah anak ini tahu apa itu Void Advancement Pill? Lagi pula, meskipun Void Advancement Pill tidak dapat dianggap sebagai rahasia, itu bukanlah sesuatu yang akan diketahui oleh sembarang orang. Pil kemajuan Void, klan Duan benar-benar direncanakan dengan baik. Duan Lingtian mencibir. Namun, mengapa klan Duan berpikir aku bisa membawakan pil kemajuan Void kepada mereka? Hati Duan Ruhong bergetar. Anak ini benar-benar tahu tentang pil kemajuan Void. Menurut niat Grand Elder, itu untuk memintamu memasuki salah satu sekte teratas dalam kerajaan-kerajaan hutan Azure. Dengan bakat alamimu, kamu pasti akan dianggap tinggi oleh para petinggi dari sekte-sekte teratas itu. Saat itu juga, waktu, tidak akan sulit bagimu untuk mendapatkan pil kemajuan Void untuk klan Duan. Masukkan sekte teratas dalam kerajaan kekaisaran hutan Azure. Tatapan Duan Lingtian terfokus dan senyum ejekan muncul di sudut mulutnya. Sepertinya klan Duan sudah merencanakan segalanya, tidak heran mereka akan menggunakan istilah murah hati untuk mengikatnya. Bab 192, Mengakui Leluhur dan Kembali ke Klan. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Bagaimana? Apa keputusanmu? Duan Ruhong memandang Duan Lingtian dengan wajah penuh antisipasi. Jika sebelumnya, dia tidak akan membayangkan bahwa akan ada hari di mana dia akan berbicara dengan rendah hati di hadapan keponakannya ini, namun, keponakannya sekarang memiliki kualifikasi untuk menerima perlakuan seperti itu. Lagi pula, tidak sembarang orang mampu memiliki kultivasi di tahap inti asal pada usia 18 tahun. Meskipun dia merasa klan Duan menggunakan Duan Lingtian tidak pantas, ketika dia memikirkannya, jika pembangkit tenaga listrik Void Praying Stage dapat muncul di dalam klan Duan karena ini, mereka pasti akan dapat menyaksikan saat klan Duan berjalan menuju masa depan yang gemilang. Sebagai murid klan Duan, dia mengantisipasi kemunculan saat itu. Klan Duan akan benar-benar menyetujui persyaratanku. Mata Duan Lingtian menyipit saat dia memusatkan pandangannya pada Duan Ruhong dan bertanya sekali lagi sebagai konfirmasi. Selama itu dalam kemampuan klan Duan, klan akan menyetujui apapun. Wajah Duan Ruhong serius saat dia berbicara. Sudut mulut Duan Lingtian tersenyum ketika dia tiba-tiba bertanya, bahkan jika aku ingin kamu mati. Duan Ruhong tersentak, tapi dia masih mengangguk dengan serius. Jika kematianku dapat ditukar dengan kepulanganmu ke klan Duan, maka klan tidak perlu melakukannya, aku akan mengambil nyawaku sendiri. Duan Lingtian melirik Duan Hurong dalam-dalam. Seperti kata pepatah, mata adalah jendela jiwa, seseorang bisa berbohong dengan mulut mereka, tetapi mata mereka tidak akan pernah berbohong. Saat ini, Duan Lingtian tidak bisa melihat sedikit pun kepalsuan di mata Duan Ruhong, dan ini juga berarti bahwa apa yang dikatakan Duan Ruhong berasal dari hatinya. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang-orang di dunia ini benar-benar telah dicuci otak sepenuhnya. Aku bercanda, meskipun aku tidak benar-benar menyetujuimu, itu tidak sampai pada titik menginginkan hidupmu. Duan Lingtian tersenyum ringan, karena tidak ada permusuhan yang mendalam antara dia dan Duan Ruhong. Duan Ruhong menghela nafas lega, karena dia benar-benar berpikir bahwa Duan Lingtian menginginkan hidupnya. Namun, jika Duan Lingtian benar-benar menginginkan hidupnya, maka demi masa depan klan Duan, dia sama sekali tidak akan hidup lebih lama lagi. Lalu apakah kamu setuju sekarang? Duan Ruhong bertanya sekali lagi, ketika dia melihat sikap Duan Lingtian, dia tiba-tiba merasa bahwa mungkin ada peluang. Tatapan Duan Lingtian menyempit, dan saat dia selesai berbicara, dia bergumam pada dirinya sendiri, selama klan Duan bisa menepati janjinya, lalu apa salahnya jika aku kembali ke klan dan mengakui leluhurku? Dengan cara ini, aku dapat dianggap telah memenuhi keinginan ibuku. Klan Duan tidak diragukan lagi adalah klan yang menempatkan keuntungannya di atas segalanya, dan karena ada nilai dalam menggunakannya, klan Duan mampu membayar harga berapapun untuknya. Sejauh menyangkut Duan Lingtian, karena seperti ini, mengapa tidak menggunakan klan Duan dengan benar? Saat ini, tidak peduli dalam aspek apa, dia masih dalam tahap permulaan, dan jika dia benar-benar mendapatkan bantuan dari klan Duan, maka banyak kesulitan dapat dengan mudah diselesaikan. Terlebih lagi, dengan cara ini, dia masih bisa menjilat ibunya. Jadi mengapa tidak? Adapun pil kemajuan Void yang diinginkan klan Duan, itu adalah sesuatu untuk masa depan. Dan dia tidak perlu memikirkannya sekarang. Duan Ruhong memiliki wajah penuh kegembiraan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian.
Lalu kapan kamu dan ibumu bersiap untuk datang ke klan Duan? Aku bisa meminta Patriark untuk menyiapkan halaman besar untukmu, dan itu pasti akan lebih nyaman daripada kamu tinggal di luar. Itu tidak perlu, kita hidup dengan baik di luar. Bahkan jika saya benar-benar kembali ke klan, mengakui leluhur saya, dan mengakui diri saya sebagai anggota klan Duan, saya tetap tidak akan kembali untuk tinggal di klan Duan. Istet, biarkan saya menjelaskan hal ini kepada Anda terlebih dahulu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dan ketika dia selesai berbicara, wajahnya menjadi serius. Duan Ruhong ringan tersenyum. Ini secara alami bukan masalah. Tidak semua keturunan langsung klan Duan tinggal di dalam perkebunan klan Duan, dan ada banyak yang tinggal di dalam rumah halaman mereka sendiri di luar, seperti Duan Ruhong sendiri, yang memiliki rumah halaman di luar. Duan Lingtian merenung sejenak sebelum memberikan jawaban kepada Duan Ruhong. Adapun ketika saya dan ibu saya kembali ke klan Duan, buatlah lusa. Seperti yang terjadi, saya tidak memiliki kelas besok dan lusa. Oke, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu saat itu. Wajah Duan Ruhong menunjukkan senyuman. Tidak perlu, kita bisa ke sana sendiri. Pada saat itu, jangan biarkan orang mengurung kita. Duan Lingtian menolak niat baik Duan Ruhong sebelum berdiri dan berjalan turun dari kereta. Wataknya yang terburu-buru ini persis seperti saudara ketiga bertahun-tahun yang lalu, sepertinya dia masih belum melupakan masalah yang terjadi 2 tahun lalu dan masih memperlakukanku dengan sangat bermusuhan sekarang. Namun, karena dia setuju untuk kembali ke klan, dan mengakui leluhurnya, maka tugas saya kali ini dapat dianggap selesai dengan lancar, gumam Duan Ruhong pada dirinya sendiri sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah kembali ke rumah, Duan Lingtian memberitahu ibunya tentang masalah kembali ke klan Duan dan mengakui leluhurnya. Tian, kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Meskipun Li Rou terkejut dan merasa sangat terkejut, dia masih memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Dia memahami watak putranya, dan jika dia memutuskan suatu masalah, maka dia tidak akan dengan mudah mengubah keputusannya. Aku sudah memikirkannya akhir-akhir ini dan muncul, darah keturunan klan Duan mengalir di dalam diriku, dan aku tidak bisa benar-benar tidak kembali ke klan dan mengakui leluhurku seumur hidupku. Duan Lingtian menyemburkan kebohongan, karena dia secara alami tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, ibunya pasti akan mulai berpikir berlebihan. Ibu tahu bahwa masalahnya tentu tidak sesederhana itu, namun, Anda bersedia untuk kembali ke klan dan mengakui leluhur Anda dapat dianggap sebagai memenuhi keinginan ibu. Mengenai hal-hal lain, jika Anda tidak mau membicarakannya, maka ibu tidak akan memaksamu. Li Rou melirik Duan Lingtian dalam-dalam seolah-olah dia bisa melihat menembus hatinya. Duan Lingtian tertawa malu. Baru sekarang dia ingat bahwa tidak mudah menggertak ibunya. Pada hari kedua, Duan Lingtian, yang tidak harus pergi ke Akademi Paladin, tinggal di rumah dan menemani kedua gadis itu melewati hari dengan cara yang intim. Pada hari ketiga, Duan Lingtian menyuruh Xiong Kuan untuk menyiapkan kereta saat fajar, lalu dia menuju ke perkebunan klan Duan bersama ibunya. Duan Lingtian tidak membawa kedua gadis itu, karena baginya, pergi ke klan Duan untuk mengakui leluhurnya hari ini hanyalah formalitas belaka, dan dia akan kembali dalam waktu singkat. Perkebunan klan Duan mencakup area yang luas, seperti kota di dalam kota. Dalam perjalanan, Bu, sepertinya kamu gugup. Duan Lingtian memandang Li Rou sambil tersenyum. Kamu anak nakal, sebenarnya berani mengolok-olok ibumu, ibu hanya merasa emosional. Kamu sudah sangat tua sekarang, yang berarti aku meninggalkan klan Duan selama bertahun-tahun. Tatapan Li Rou tampak melayang seolah-olah dia sekali lagi kembali ke hari-hari bahagia ketika suaminya belum menghilang. Tak lama, di bawah kemudi Xiong Kuan, kereta berhenti di depan gerbang utama Duan Klan Istet. Tampilannya agak megah. Duan Lingtian samar-samar bisa melihat melewati jendela bahwa karpet merah telah digulirkan di gerbang utama Duan Klan Istet, dan gadis pelayan dan pelayan memenuhi sisi karpet merah. Ini, Li Rou sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa putranya memilih untuk kembali ke klan dan mengakui leluhurnya kali ini mungkin tidak sesederhana itu. Tuan muda, Nyonya, kami telah tiba. Suara hormat Xiong Kuan memasuki kereta. Duan Lingtian turun dari kereta terlebih dahulu dan kemudian dengan hormat mendukung ibunya sebelum memegang lengan ibunya dan berjalan ke karpet merah di luar gerbang utama Duan Klan Istet. Salam, Tuan muda, salam, Nyonya. Sementara itu,
Para gadis pelayan dan pelayan di kedua sisi karpet merah dengan hormat membungkuk kepada Duan Lingtian dan ibunya. Duan Lingtian mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat bahwa di gerbang utama Duan Klan Estate, sekelompok orang yang awalnya berdiri di sana pindah untuk menyambutnya. Di antara orang-orang ini, seorang pria parubaya yang bermartabat dan seorang lelaki tua yang menakjubkan memimpin, dan paman keempatnya, Duan Ruhong, mengikuti di belakang juga. Duan Lingtian berpegangan pada ibunya saat dia pergi untuk menyambut mereka. Patriark, kakak, Li Rou memandang pria tua yang menakjubkan itu dan dengan hormat membungkuk sebelum melihat pria parubaya yang bermartabat di sampingnya dan dengan ringan tersenyum sebagai salam. Istri Ru Feng, aku bukan lagi Patriark Klan Duan, Ru Huo adalah Patriark, sedangkan aku, sekarang adalah Grand Elder Klan Duan. Pria tua yang menakjubkan itu tersenyum ringan, dan nada bicaranya terhadap Li Rou sangat sopan. Dia adalah Patriark Klan Duan sebelumnya, Duan Zhen. Duan Lingtian memandang lelaki tua yang menakjubkan itu saat dia berpikir dalam hati dan menebak identitas lelaki tua itu. Li Rou menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya telah pergi selama hampir 20 tahun sekarang, saya tidak pernah membayangkan bahwa Patriark sudah mengundurkan diri dari jabatan utama dan kakak laki-laki telah menjadi Patriark. Tian, apakah kamu tidak akan menyapa mereka? Alis indah Li Rou mengerutkan kening saat dia berbicara dengan Duan Lingtian. Salam, Patriark, salam, Grand Elder. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum kepada Duan Ru Huo dan Duan Zhen. Seperti yang diharapkan dari putra Ru Feng, penampilannya sangat mirip dengan Ru Feng, bagus, sangat bagus. Duan Zhen memandang Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat harta karun, dan matanya bersinar. Ya, dalam sekejap mata, bayi dari bertahun-tahun yang lalu telah tumbuh begitu besar. Duan Ruhuo mengangguk juga dan tersenyum ringan kepada Duan Lingtian. Selanjutnya, sekelompok tetua klan Duan datang dan menyapa Duan Lingtian dan ibunya. Para tetua klan Duan ini sekarang semua memiliki senyum di wajah mereka ketika mereka bertemu Duan Lingtian dan ibunya, dan mereka tidak berani mengabaikan mereka sedikit pun. Duan Lingtian mencibir dalam hatinya ketika dia melihat adegan ini. Mereka benar-benar sombong. Tahun itu, ibunya membawanya, yang masih bayi, dan meninggalkan klan Duan sendirian, dan tidak ada satu orang pun yang menghentikannya, meninggalkan bayi dan janda berkeliaran di luar. Sekarang, ketika mereka tahu bahwa Duan Lingtian mampu memperoleh Devoid Advancement Pill untuk klan Duan, mereka semua seperti lalat ketika mereka datang untuk mendekatinya. Duan Lingtian hanya merasakan gelombang jijik di dalam hatinya. Tak lama, Duan Lingtian selesai mengakui leluhurnya di dalam kuil leluhur klan Duan di bawah arahan Patriark Duan Ru Huo dan sekali lagi kembali ke klan Duan. Setelah semuanya selesai, Duan Ru Huo berkata kepada Duan Lingtian, "Tian kecil, jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu paman Anda." "Terima kasih, Patriark." Duan Lingtian buru-buru mengangguk. "Selain itu, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah dengan klan Su, karena klan akan membantumu menghadapinya." Duan Ruhuo terus berkata kepada Duan Lingtian. Tatapan Duan Lingtian sedikit bergerak. Patriark ini adalah pria yang cerdas, dan dia tahu bahwa ibunya hadir, jadi dia tidak berbicara secara rinci tentang konflik antara dia dan klan Su. Namun, meski begitu, keraguan masih muncul di hati Li Rou. "Tian, apa yang terjadi antara kamu dan klan Su?" Li Rou bertanya dengan rasa ingin tahu setelah kembali ke kereta. Bukan apa-apa. Hanya saja keturunan langsung Su Klan memprovokasiku dengan akademi dan melukaiku," kata Duan Lingtian santai. Li Rou mengangguk seolah-olah ini bukan masalah besar, tapi itu adalah misteri tentang apa yang akan dipikirkan Li Rou jika dia tahu bahwa Duan Lingtian telah melumpuhkan dantian seseorang dan menghancurkan seluruh hidupnya. Bab 193, Arus Bawah Menyeduh Secara Rahasia. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Hei, saudara-saudara, apakah kalian semua sudah mendengar? Duan Lingtian, yang namanya tersebar dan menimbulkan banyak diskusi beberapa waktu lalu, telah menembus ke tahap inti asal. Aku sudah mengetahui berita ini sejak beberapa hari yang lalu. Aku memiliki sepupu jauh yang berada di Akademi Paladin. Maafkan ketidaksopanan saya, saudara, Anda sebenarnya adalah sepupu dari siswa Akademi Paladin. Jangan sebutkan itu. Kalau begitu saudara, apakah kamu tahu bahwa baru pagi ini, Duan Lingtian kembali ke klan Duan dan mengakui leluhurnya? Ada hal seperti itu. Hehe, sepupu jauhku adalah gadis pelayan klan Duan.
Konon, pajangannya agak megah. Bukankah itu Duan Lingtian menolak untuk kembali ke klan Duan sebelumnya? Itu semua sejarah, dan tidak layak disebut. Di dalam sebuah restoran di pusat kota Imperial City, dua pemuda sedang mengobrol dan berkenalan satu sama lain. Dan saat ini, percakapan serupa terjadi di seluruh kota dalam kota kekaisaran. Duan Lingtian, pemuda yang melangkah ke tahap inti asal pada usia 18 tahun, dan jenius nomor satu yang diakui secara publik di Akademi Paladin. Sekarang dia memiliki gelar tambahan dari murid keturunan langsung klan Duan yang ditambahkan. Di mata orang-orang di kota kekaisaran, itu sudah cukup untuk menyebut Duan Lingtian sebagai orang yang disukai oleh surga, dan statusnya saat ini bahkan melampaui Duan Rufeng bertahun-tahun yang lalu. Perkebunan klan Su. Di dalam halaman yang luas, seorang lelaki tua mengangkat tangannya dan meja batu di dalam halaman hancur dengan retakan sebelum jatuh ke tanah. "Kakek, apa yang terjadi?" Seorang pria muda yang kulitnya sedikit pucat keluar dari dalam kamarnya dan menatap pria tua itu dengan penuh tanya. "Tong, kenapa kamu keluar? Lukamu belum sembuh, dan kamu perlu lebih banyak istirahat." Pria tua itu menatap pemuda itu, dan seberkas rasa bersalah melintas di matanya. "Kakek, apakah ada sesuatu yang terjadi?" Wajah Sutong tenggelam. Aliran cahaya berputar di dalam mata lelaki tua itu saat dia memaksakan senyum. "Tidak ada yang terjadi, jangan terlalu memikirkan hal-hal. Penatua Agung." Namun, tepat pada saat ini, Patriark Su Klan, Su Boya, mengunjunginya, dan Su Boya menatap lelaki tua yang merupakan Grand Elder dari Su Klan saat dia berjalan ke halaman. Kepala keluarga, Sunan dan Sutong membungkuk pada Su Boya. Su Boya memandang Sunan saat dia perlahan berkata, "Grand Elder, saya kira Anda pernah mendengar tentang masalah Duan Lingtian yang kembali ke klan Duan dan mengakui leluhurnya, kan?" Wajah Sunan tenggelam saat dia mengangguk. "Apa?" Wajah Sutong menjadi sangat pucat. Bahwa Duan Lingtian benar-benar kembali ke klan Duan dan mengakui leluhurnya. Saat ini, dia hanya merasakan langit menjadi gelap, dan hanya kegelapan yang tersisa di depan matanya. Dalam 2 hari terakhir, dia mendengar berita tentang terobosan Duan Lingtian ke Origin Core Stage. Dia terkejut dengan bakat alami Duan Lingtian yang tak tertandingi, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak berharap apa-apa selain meretas Duan Lingtian menjadi berkeping-keping. Namun, sejauh yang dia ketahui, bahkan jika bakat alami Duan Lingtian di Martial Dao kuat, dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, dan dengan demikian tidak sulit bagi kakeknya untuk membalas dendam untuknya. Tapi sekarang, berita tentang Duan Lingtian kembali ke klan Duan tidak diragukan lagi seperti petir yang jatuh dari langit yang cerah, menyerang Sutong sampai dia merasa sulit bernapas. Seorang seniman bela diri Origin Core berusia 18 tahun bukanlah sesuatu yang hebat karena jika dia tidak dapat menjadi dewasa, maka semuanya akan sia-sia. Tapi begitu seorang seniman bela diri Origin Core berusia 18 tahun dicap dengan merek klan Duan, dia pasti akan menerima lapisan tambahan dari jimat yang menyelamatkan jiwa. Klan Duan sama sekali tidak akan membiarkan apapun terjadi pada seniman bela diri jenius seperti Duan Lingtian. Grand Elder, leluhur klan Duan, Duan Ruhong, telah berbicara dengan saya tentang masalah Sutong. Dia bersedia menyerahkan sebuah restoran di bawah klan Duan di luar kota kepada klan Su kami. Restoran itu akan diserahkan kepada Anda, keluarga. Bagaimana? Su Boya menatap Sunan saat dia perlahan berbicara. "Patriark, apa yang diinginkan Duan Ruhuo itu? Dia ingin kita mengakhiri permusuhan dengan Duan Lingtian itu." Wajah Sunan tenggelam saat dia berbicara dengan suara yang hampir melolong. "Penatua Agung." Su Boya mengerutkan kening dan suaranya menjadi sedikit lebih dingin. Dia adalah Patriark klan, tetapi Grand Elder ini benar-benar berani berteriak dan melolong di depannya. Di mana dia akan meletakkan wajahnya? Kepala keluarga, Sunan sadar dan berkata dengan nada meminta maaf, "Saya hanya marah sesaat sebelumnya, saya harap Patriark bisa memaafkan saya." Tatapan Su Boya yang dingin dan acuh tak acuh menyapu Sunan. "Grand Elder, alasan saya datang ke sini hari ini, selain memberitahu keluarga Anda untuk mengambil alih restoran itu, alasan lainnya adalah untuk memberi Anda pengingat. Di masa depan, setidaknya jangan mencari masalah dengan Duan itu. Lingtian, jika tidak, jika sesuatu terjadi pada keluargamu karena ini, klan tidak akan mendukungmu." "Apa?" Wajah Sunan menjadi suram, dan Sutong, yang berada di samping Sunan, memiliki wajah yang penuh amarah.
Apa yang dikatakan Patriark di akhir tidak diragukan lagi menunjukkan sudut pandang Su Klan, dan artinya adalah jika dia dan keluarganya mencari masalah dengan Duan Lingtian, maka Su Klan akan mengisolasi mereka. Patriark, anggota keluarga saya masih keturunan langsung, Anda mengisolasi kami hanya demi Duan Lingtian. Saya ingin tahu apakah ini niat Patriark, atau niat klan. Wajah Sunan muram, dan saat dia selesai berbicara, ada nada bertanya yang samar dalam suaranya. Lancang, wajah Suboya menjadi muram. Grand Elder, kamu benar-benar berani melawan atasanmu. Tepat pada saat ini, sekelompok orang mengalir dari luar halaman. Mereka justru kelompok tetua Su Klan. Kalian semua, sebuah firasat buruk muncul di dalam hati Sunan ketika dia melihat semua orang ini muncul. Grand Elder, Anda tidak boleh salah paham dengan Patriark, karena apa yang dikatakan Patriark sebelumnya adalah sesuatu yang kami setujui dan sepakati dengan suara bulat. Sudut mulut tetua kedua Su Klan melengkung menjadi seringai. Wajah Sunan tenggelam, dan tatapannya menyapu semua tetua Su Klan yang hadir sebelum dia berkata, dengan suara rendah, apa yang dibayar klan Duan untuk masalah dengan cucuku mungkin bukan hanya sebuah restoran, kan? Tepat, restoran di luar kota hanyalah kompensasi klan Duan untuk keluargamu. Apa yang klan Duan kompensasikan, klan Su kami adalah tempat tahunan dalam kuota rekomendasi ke Akademi Paladin. Dengan kata lain, klan Duan akan memberikan 1 dari 5 tempat asli mereka dalam kuota rekomendasi kepada klan Su kita. Dengan cara ini, klan Su dan klan Duan kita juga akan memiliki kuota rekomendasi 4 tahunan. Penatua kedua tidak menyangkalnya, betapa murah hati klan Duan. Wajah Sunan tenggelam dan memucat, saat dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Patriark, sesama tetua, jika tidak ada yang lain, maka Sunan tidak akan menghiburmu. Sunan menarik napas dalam-dalam, dan nadanya memiliki niat yang tidak dapat didekati bercampur di dalamnya. Dia mengerti bahwa susunya sudah tumpah, dan masalah ini bukan sesuatu yang bisa dia ubah lagi. Alis Suboya merajut, dan dia menggelengkan kepalanya sebelum pergi bersama sekelompok tetua klan Su. Tidak, aku tidak akan menerima ini, kakek, aku tidak akan menerima ini. Wajah Sutong pucat pasi. Dia memegang kepalanya di tangannya, menjambak rambutnya sampai tampak seperti segumpal kain longgar, dan tanpa henti menggelengkan kepalanya, karena dia tidak mau percaya bahwa semua ini nyata. Sementara itu, wajah Sunan memerah dan seteguk darah keluar dari mulutnya dengan paksa. Ini adalah darah yang diludahkannya karena marah oleh petinggi klan Su. Tong, jangan khawatir, bahkan jika aku harus mengambil risiko menelantarkan keluarga kita, kakek tetap akan membalas dendam untukmu. Kamu adalah satu-satunya keturunan keluarga kami, tetapi karena masa depanmu telah hancur, maka keluarga kami tidak akan melakukannya, tidak punya masa depan untuk dibicarakan. Mata Sunan berkedip-kedip dengan malam yang dingin, dan wajahnya dipenuhi dengan kekejaman dan kedengkian. Di dalam aula audiensi di kediaman Pangeran Kelima, wajah Pangeran Kelima perlahan menjadi suram ketika dia mendengar laporan lelaki tua beralis putih itu. Bukankah Duan Lingtian agak berkemauan keras? Dia kembali dengan mudah ke klan yang meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu. Murid Pangeran Kelima mengerut, karena masalah Duan Lingtian kembali ke klan Duan sedikit melebihi harapannya. Yang mulia, tebakan saya adalah bahwa setelah melihat Duan Lingtian mampu menembus ke tahap inti asal pada usia 18 tahun, klan Duan memandang baik masa depan Duan Lingtian, dan dengan demikian membuat janji-janji berat yang menggoda Duan Lingtian, kata lelaki tua beralis putih itu perlahan. Untuk berpikir bahwa saya pikir dia adalah orang yang pantang menyerah pada awalnya. Suara Pangeran Kelima dipenuhi dengan penghinaan. Sepupu, tepat pada saat ini, sosok merah melintas ke aula penonton. Ekspresi sedingin es dari wajah Pangeran Kelima langsung meleleh dan dia tersenyum ringan. Gadis kecil, kamu terburu-buru. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Orang yang masuk justru Tong Li. Wajah Tong Li tenggelam. Sepupu, saya mendengar bahwa Duan Lingtian kembali ke klan Duan, apakah ini benar? Ya, saya baru saja mendengar dari senior Bai juga. Pangeran Kelima mengangguk. Lalu, balas dendamku, apakah itu berarti aku tidak bisa memilikinya lagi? Mata Tong Li memancarkan jejak penolakan untuk menerimanya, dan wajahnya dipenuhi dengan kengganan. Li, jangan khawatir, bahkan jika Duan Lingtian mendapat dukungan dari klan Duan, sepupumu tidak akan melepaskannya, namun, sepupumu perlu memikirkan masalah ini lebih jauh. Pangeran Kelima melanjutkan,
Bukankah kamu mengatakan di waktu lain bahwa seorang siswi di Akademi Paladin menggertakmu beberapa hari yang lalu? Aku akan meminta Senior Bai untuk mengirim beberapa orang kepadamu, dan kamu bisa berurusan dengannya. Petik 2. Mata Tong Li bersinar. Terima kasih sepupu. Di dalam halaman belakang rumah halaman yang luas, Duan Lingtian dengan nyaman berbaring di kursi geladak dengan mata tertutup dan mandi di bawah sinar matahari. Li Fei, yang memiliki wajah malaikat dan sosok iblis, duduk di sampingnya dan membantunya memijat kakinya. Fei kecil, sedikit lebih tinggi, benar, di sana, oh, nyaman. Duan Lingtian menghela nafas, dan wajahnya menunjukkan senyum puas. Tuan muda, buka mulutmu. Keer, yang lembut seperti air, duduk di sisi lain Duan Lingtian dan meletakkan buah anggur yang telah dikupas kulitnya ke dalam mulut Duan Lingtian. Duan Lingtian makan anggur sambil menikmati pijatan dan merasakan seluruh tubuhnya mereda. Dia benar-benar menghabiskan beberapa hari terakhir ini dengan nyaman seperti dewa. Tuan muda, apakah menyenangkan ketika Anda pergi ke klan Duan untuk mengakui leluhur Anda pagi ini? Keer bertanya, dengan nada yang bercampur dengan rasa penasaran. Duan Lingtian perlahan membuka matanya ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia memperhatikan bahwa Li Fei juga menatapnya. Kesenangan apa yang akan terjadi? Itu tidak lebih dari formalitas. Li Fei tersenyum ketika dia berkata, bibir Rou tampak agak bahagia. Tentu saja, ibu telah menunggu hari ini entah sudah berapa lama, kali ini bisa dianggap memenuhi keinginan ibu. Duan Lingtian mengangguk. Selain membuka jalan untuk dirinya sendiri, masalah kali ini memiliki satu alasan lagi, dan itu adalah ibunya. Jika tidak, bahkan jika Patriark Klan Duan secara pribadi memintanya darinya, tidak mungkin Duan Lingtian mau kembali ke klan Duan. Klan yang sedingin es dan acuh tak acuh seperti balok es, meskipun Duan Lingtian telah kembali ke klan dan mengakui leluhurnya sekarang, dia tidak memiliki rasa memiliki klan, dan paling-paling itu hanya hubungan yang saling menguntungkan. Bab 194, Pendukung Tong Li. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Saat fajar keesokan harinya, Duan Lingtian berjalan keluar dari rumahnya sendiri dan menuju ke Akademi Paladin. 2 hari liburan berlalu begitu cepat. Mata Duan Lingtian sedikit menyipit saat dia perlahan berjalan ke Akademi Paladin. Sementara itu, dia masih bisa melihat banyak tatapan yang menatapnya, dan karena dia sudah terbiasa sekarang, dia langsung mengabaikannya. Ketika Duan Lingtian baru saja memasuki ruang kelas, dia memperhatikan tatapan sekelompok siswa di dalam kelas berkumpul padanya. Duan Lingtian, selamat. Xiao Sun memandang Duan Lingtian sambil tersenyum. Untuk apa kau mengucapkan selamat padaku? Duan Lingtian bingung dan tidak bisa bereaksi. Apalagi, ini secara alami memberi selamat padamu karena kembali ke klan Duan dan sekali lagi menjadi anggota keturunan langsung klan Duan, tambah Xiao Yu. Dia juga senang untuk Duan Lingtian. Bagaimanapun, bahkan hatinya bergetar ketika dia memikirkan keadaan yang dihadapi Duan Lingtian sebelum ini. Pangeran kelima dan klan Su tidak mudah dihadapi. Dan sekarang, Duan Lingtian telah kembali ke klan Duan, dan dengan bakat alami Duan Lingtian di Martial Dao, dia pasti akan menerima penghargaan 2 kali lipat dari klan Duan, sejauh yang dia ketahui. Bahkan Pangeran kelima dan Su klan tidak akan berani bertindak gegabah sekarang. Jadi ini tentang ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, karena dia tidak merasa itu bisa dianggap sebagai hal yang membahagiakan. Namun, dia kurang lebih memahami pikiran Xiao Yu dan Xiao Sun, dan sedikit kehangatan tidak bisa dihindari untuk muncul di dalam hatinya. Ini adalah teman-temanku, Duan Lingtian. Seluruh waktu pagi berlalu dengan cepat. Pada siang hari, setelah kelas berakhir, kelompok 3 Duan Lingtian pergi ke kafetaria seperti biasa. Kelompok 3 Duan Lingtian menghentikan langkah mereka ketika mereka baru saja tiba di kafetaria, dan itu bukan karena alasan lain selain seseorang yang menghalangi jalan mereka. Ini adalah siswa perempuan dengan penampilan biasa dan sosok bulat. Tetapi pada saat ini, apa yang menyebabkan kelompok 3 Duan Lingtian tercengang adalah kebencian yang muncul di wajah siswi ini, seolah-olah seseorang telah menyakitinya. Rekan mahasiswa, ini, Xiao Sun memasang ekspresi bingung. Dia melirik Duan Lingtian dan Xiao Yu dengan tatapan aneh saat dia berpikir dalam hatinya, ini tidak mungkin hutang romantis yang diam-diam dimiliki oleh salah satu dari 2 orang ini, kan? Tidak, pandangan mereka seharusnya tidak unik untuk sebatas ini. Ekspresi Duan Lingtian dan Xiao Yu mirip dengan Xiao Yu, bahkan pikiran mereka identik secara alami.
Duan Lingtian. Tiba-tiba, siswi itu berbicara dengan nada yang bercampur dengan rasa sedih dan dendam. Duan Lingtian tercengang. Xiao Sun dan Xiao Yu menyapu Duan Lingtian dengan tatapan ragu dan ekspresi yang mengatakan, kamu benar-benar memiliki selera yang kuat. Aku tidak mengenalnya. Duan Lingtian memelototi mereka berdua, karena dia secara alami merasakan apa yang dipikirkan kedua orang kotor ini. Memang, kamu tidak mengenalku. Murid perempuan itu menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, dengan wajah penuh kesedihan dan kebencian, kalau begitu, setidaknya kamu harus mengenal Tang Guo, kan? Tang Guo. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia merasa bahwa nama ini tampak familiar, tetapi untuk sesaat dia tidak dapat mengingatnya. Keke, siswa perempuan itu memasang ekspresi mengejek. Baru 2 hari dan kamu melupakannya. Untuk berpikir bahwa dia berjuang melawan tekanan dan bertahan dalam menyelesaikan tugas yang kamu percayakan padanya. Aku benar-benar merasa kamu tidak layak untuk Tang Guo. Dia benar-benar kehilangan dia, hidup hanya untuk membantumu. Ketika siswi itu setengah jalan melalui pidatonya, Duan Lingtian sudah mengingatnya. Tang Guo adalah siswa perempuan dengan wajah halus dari sebelumnya. Saat itu, Tang Guo diganggu oleh Tong Li, jadi dia membantu Tang Guo. Setelah itu, dia bahkan memberi Tong Li unjuk kekuatan dengan membuat siswi di samping Tong Li itu berlutut di tanah dan berteriak, Tong Li itu jalang. Kemudian, dia merasa bosan dan pergi dulu, dan sebelum pergi, dia meminta Tang Guo untuk membantu mengawasi siswi itu hingga selesai berteriak 100 kali. Sekarang, ketika dia selesai mendengarkan kata-kata siswi yang penuh dengan kesedihan dan kebencian ini, wajah Duan Lingtian menjadi suram. Apa katamu? Tang Guo sudah mati. Mata Duan Lingtian dipenuhi dengan haus darah, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Siswa perempuan itu ketakutan sampai-sampai wajahnya menjadi pucat pasi. Dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Dia memiliki ekspresi yang sangat suram di wajahnya saat dia menekan amarah di dalam hatinya. Ini berjalan seperti ini, kemarin adalah hari libur. Jadi Tang Guo dan saya pergi untuk berkeliling kota, tetapi di tengah perjalanan kami, Tong Li membawa beberapa orang untuk menangkap kami dan membawa kami ke sebuah gang terpencil. Tang Guo tangannya dipotong oleh Tong Li terlebih dahulu, sebelum kakinya dipotong. Setelah itu, Tong Li menggunakan air untuk memercikkan Tang Guo bangun setelah dia pingsan, lalu dia menyiksa Tang Guo selama setengah jam sebelum mengakhiri hidupnya. Siswa perempuan itu memiliki wajah pucat pasi, dan matanya dipenuhi teror. Kemarin, dia benar-benar ketakutan dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Bahkan setelah kembali ke Akademi Paladin, dia ketakutan sampai kehabisan akal. Wajah Duan Lingtian muram, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa satu keputusannya benar-benar dapat menghancurkan kehidupan Tang Guo. Jejak penyesalan muncul di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak membiarkan Tang Guo membantunya, jika tidak, Tong Li tidak akan memindahkan amarahnya ke Tang Guo. Tong Li. Mata Duan Lingtian merah padam, dan niat membunuh di tubuhnya tersapu tanpa menahan diri. Seketika, dengan Duan Lingtian di tengah, Xiao Yu dan Xiao Sun mau tidak mau harus mundur. Mereka menatap Duan Lingtian dengan tatapan ketakutan. Adapun siswa perempuan itu, dia sudah lama ketakutan sampai mundur jauh ke kejauhan. Duan Lingtian, Xiao Yu dan Xiao Yu memiliki wajah penuh kekhawatiran. Meskipun mereka tidak tahu siapa Tang Guo, mereka bisa menebak bahwa mungkin ada semacam hubungan antara Duan Lingtian dan Tang Guo, dan sekarang Tang Guo telah dibunuh oleh Tong Li. Mata Duan Lingtian menunjukkan rona merah. Dia sepertinya telah berubah menjadi asura yang haus darah. Sementara itu, banyak siswa telah mengelilinginya. Bukankah itu Duan Lingtian? Sepertinya dia marah. Bukankah siswi itu teman Tang Guo? Sepertinya Duan Lingtian sangat marah dengan insiden tentang Tang Guo. Siapa Tang Guo? Sekelompok siswa yang mengelilingi tempat kejadian mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, dan di antara mereka tidak kekurangan orang yang mengetahui penyebab seluruh masalah. Jadi dengan kata lain, Tang Guo pergi kemarin dan belum kembali lagi. 90% kemungkinan dia dibunuh oleh Tong Li untuk balas dendam. Beberapa siswa diam-diam menebak, dan untaian dingin muncul di dalam hati mereka. Xiao Yu dan Xiao Sun akhirnya mengerti detail seluruh masalah dari diskusi para penonton ini, jadi itulah yang terjadi. Mereka akhirnya mengerti mengapa Duan Lingtian sangat marah. Siapa yang tahu di mana Tong Li sekarang? Mata merah-merah Duan Lingtian menyapu sekelompok siswa,
dan suaranya yang dingin dan acuh tak acuh bercampur dengan rasa dingin yang menakjubkan. Pada saat ini, semua siswa yang hadir merasakan gelombang dingin di punggung mereka, dan hati mereka menjadi dingin. Duan Lingtian, apa yang terjadi? Tepat pada saat ini, Tianhu telah tiba juga, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat penampilan Duan Lingtian saat ini. Dalam waktu singkat, Tianhu mengetahui masalah ini dari Xiao Sun, dan dia menjadi sangat marah. Tong Li itu benar-benar gila. Tidak, dia benar-benar lebih buruk daripada binatang. Bagaimana Tang Guo pasti menderita sebelum mati. Sementara itu, wajah sekelompok siswa di sekitarnya menjadi muram juga, karena Xiao Sun tidak sengaja menekan suaranya ketika dia menceritakan detail masalahnya kepada Tianhu, dan dengan demikian semua orang yang hadir mendengar apa yang terjadi. Tang Guo sebenarnya masih hidup karena dia dipotong-potong sampai mati oleh Tong Li itu. Banyak siswa perempuan di sekitarnya memiliki ekspresi pucat, dan beberapa siswa perempuan yang baru saja makan dan berjalan keluar dari kafetaria bahkan mulai memuntahkan apa yang baru saja mereka makan. Jika aku melihat Tong Li, wanita gila itu, aku tidak peduli apakah dia sepupu pangeran kelima. Aku akan menamparnya beberapa kali dan kemudian kita bisa bicara. Ekspresi Tianhu sangat tidak sedap dipandang, dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Meskipun Xiao Yu dan Xiao Sun tidak berbicara, mata mereka menunjukkan sedikit rasa dingin. Tong Li itu benar-benar terlalu kejam. Siapa bilang dia ingin menamparku? Tepat pada saat ini, suara dingin dan acuh tak acuh seorang gadis bergema dari belakang kerumunan di sekitarnya. Kerumunan membuka jalan, dan Tong Li, yang mengenakan pakaian merah, terlihat samar-samar berjalan bahu-membahu dengan seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Pria muda itu mengenakan pakaian hijau, berpenampilan biasa, dan memiliki parang berselubung yang tergantung di pinggangnya. Aura pembantaian samar-samar terpancar dari tubuhnya, karena dia jelas adalah seseorang yang telah menerima pelatihan khusus. Bukankah itu Sue Lang? Banyak siswa tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah ketika mereka melihat pemuda itu. Sue Lang. Wajah Tianhu menjadi muram, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Tong Li akan bersama dengan Sue Lang. Sue Lang, seorang siswa kelas 6 dari Akademi Paladin, dan seorang seniman bela diri di tingkat kedua dari tahap inti asal. Dalam hal bakat alami, Sue Lang ini hanya sedikit lebih rendah dari Su Tong, yang dantiannya dilumpuhkan oleh Duan Lingtian. Saat dia memikirkan Su Tong, hati Tianhu menjadi tenang, karena Duan Lingtian tidak takut pada Su Tong dan langsung melumpuhkannya, jadi apakah dia akan takut pada Sue Lang ini? Tong Li, mata merah Duan Lingtian turun ke Tong Li, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya untuk menyelimuti Tong Li. Tong Li, yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi beberapa saat yang lalu, sekarang memiliki ekspresi yang langsung menjadi pucat pasi, dan tubuhnya bahkan mulai gemetar. Sue Long, yang saat ini berdiri di samping Tong Li, mendengus dingin dan berdiri di depan Tong Li untuk membantunya memblokir niat membunuh yang tak terbatas. Murid Sue Lang tidak bisa membantu tetapi mengerut ketika dia menggantikan Tong Li dan diselimuti oleh niat membunuh. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Kamu Duan Lingtian. Tatapan Sue Lang turun ke Duan Lingtian, dan sedikit rasa dingin muncul di sudut mulutnya. Persetan, mata Duan Lingtian memancarkan cahaya dingin ketika dia melihat Sue Lang menonjol, dan dia berteriak dengan dingin. Kau memintaku untuk bercinta. Sue Lang sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku tahu bakat alamimu di martial Dao itu hebat, dan sekarang kamu bahkan telah kembali ke klan Duan, bahkan menerima penghargaan tinggi dari klan Duan, tapi meskipun begitu, ada beberapa orang yang tidak mampu kamu beli untuk menyinggung di dalam kota kekaisaran. Saat dia selesai berbicara, wajah Sue Lang dipenuhi dengan kesombongan dan kepuasan diri. Apakah begitu? Mata Duan Lingtian terfokus saat tatapannya yang sedingin es turun ke tubuh Sue Lang. Saya tidak tahu tentang orang lain, tapi saya, Duan Lingtian, tidak mengakui Anda. Diprovokasi oleh Duan Lingtian di depan umum menyebabkan wajah Sue Lang menjadi muram. Duan Lingtian. Sementara itu, Tong Li berbicara, dan suaranya mengandung sedikit rasa dingin yang sedingin es. Kakak Sue Lang adalah komandan tentara penjaga kota kekaisaran, putra satu-satunya Tuan Sue Lu. Belum lagi kamu, bahkan patriark klan Duanmu harus menghormati ketika mereka bertemu ayah kakak Sue Lang. Apakah begitu? Duan Lingtian tiba-tiba mulai tertawa.
Nona Tong, tidak heran kamu memulihkan kesombonganmu yang biasa hari ini, jadi ternyata kamu telah menemukan pendukung. Bab 195, sekali lagi melumpuhkan Dantian. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Meskipun Duan Lingtian saat ini sedang tertawa, semua orang yang hadir dapat merasakan kemarahan tak terbatas yang terkandung dalam tawa Duan Lingtian. Tepat sekali, kakak Suelang adalah pendukungku, bagaimana? Takut, Tong Li menjawab dengan suara dingin. Pada saat ini, dia tidak takut pada Duan Lingtian sedikitpun. Suelang adalah seseorang yang diperkenalkan oleh pangeran kelima sepupunya kemarin, dan tujuannya adalah untuk memberinya dukungan di Akademi Paladin sehingga dia tidak perlu takut pada Duan Lingtian. Terlebih lagi, Suelang memang tidak mengecewakannya, karena setiap kali dia menyebut Duan Lingtian, dia akan memiliki wajah penuh penghinaan dan memandang rendah Duan Lingtian. Ini menyebabkan dia merasa bahwa pendukungnya sangat kuat, dan dia sama sekali bukan seseorang yang mampu diguncang Duan Lingtian. Sepertinya, Nona Tong, Anda ingin ingatan Anda disegarkan kali ini. Mata merah-merah Duan Lingtian tiba-tiba berubah suram. Duan Lingtian, aku tahu kamu telah menembus ke Origin Core Stage sekarang, tetapi bahkan jika kamu telah menembus Origin Core Stage, bagaimana dengan itu? Kakak Suelang adalah pembangkit tenaga listrik Origin Core Stage tingkat kedua. Tong Li mendengus saat dia berbicara, dan nada suaranya dipenuhi dengan penghinaan ekstrim terhadap Duan Lingtian. Ketika Suelang mendengar apa yang Tong Li katakan, ekspresi awalnya yang arogan menjadi lebih arogan, dan tatapannya merendahkan Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku mendengar dari Tong Li bahwa kamu pernah memukulnya sebelumnya. Memang, mata Duan Lingtian menjadi sedikit dingin, dan tatapannya pada Suelang tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Suelang merasa malu karena dipermalukan ketika dia mendengar jawaban santai Duan Lingtian, dan dia membentak, berlutut sekarang dan bersujud untuk meminta maaf kepada Li kecil, dan mungkin untuk menghormati klan Duan, saya mungkin tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Atau yang lain, bahkan jika Anda adalah keturunan langsung klan Duan, saya akan tetap mengajari Anda bagaimana berperilaku dengan baik. Kau tahu dalam permintaan maaf, apakah Anda yakin? Suara Duan Lingtian tenggelam, dan seketika udara tampak terpengaruh olehnya, itu menjadi sedikit lebih dingin. Berlutut, Suelang menatap tajam ke arah Duan Lingtian saat dia berteriak dengan dingin. Dan pada saat yang sama, origin energi perlahan keluar dari tangan kanan Suelang. Itu melintas saat melilit tangannya, sepertinya dia akan menyerang Duan Lingtian kapan saja. Jadi bagaimana jika aku tidak berlutut? Duan Lingtian memiliki ekspresi mengejek di wajahnya saat dia menyapu Suelang dengan tatapan menghina. Meminta orang lain untuk berlutut di setiap kesempatan, apakah Suelang ini benar-benar berpikir dia adalah kaisar kerajaan Langit Merah? Belum lagi hanya Suelang, bahkan jika itu adalah kaisar kerajaan Langit Merah, masih tidak mungkin baginya untuk membuat Duan Lingtian berlutut. Tidak berlutut, kalau begitu aku harus membantu klan Duan dengan benar mengajarimu bagaimana berperilaku. Suelang mencibir saat dia maju selangkah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, keluarlah dari pandanganku sekarang, atau yang lain, bahkan jika kamu adalah putra komandan pasukan pengawal itu atau apapun, aku tetap tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mata Duan Lingtian bergerak dan diliputi kemilau suram saat dia menatap Suelang. Jika Suelang ini tidak peka dan tidak mundur dalam menghadapi kesulitan, maka jangan salahkan dia karena kejam dan tanpa ampun. Kematian Tang Guo menyebabkan api kemarahan berkobar di dalam hati Duan Lingtian. Itu telah terakumulasi sampai penuh dan saat ini menunjukkan tanda-tanda tidak dapat ditekan lagi, mereka akan meledak kapan saja. Jika Suelang ini benar-benar menyerangnya sekarang, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu tidak menunjukkan belas kasihan. Seringai di wajah Suelang semakin lebar saat dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan penuh penghinaan. Kakak Suelang, aku ingin dia mati. Suara Tong Li bergema pada saat yang tepat dan sepertinya berubah menjadi sumbu pertempuran. Seketika, semangat Suelang dioleh ini, dan tatapannya menjadi dingin saat tubuhnya melintas seolah-olah berubah menjadi seekor roh. Dia terjun ke tempat Duan Lingtian berada. Dia ingin pamer di depan Tong Li, jadi dia menyerang dengan kekuatan penuh di awal. Di atasnya, 30 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk dan bergerak dengan tubuhnya saat mereka berlari keluar dengan cara yang mengesankan yang melesat menembus langit. Bodoh! Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin ketika berhadapan dengan Suelang,
yang mendekat dengan penuh amarah, dan tangannya bergerak di sepanjang pinggangnya sebelum pedang fleksibel Valet Myrtle miliknya keluar. Prasasti Bulan Sabit Darah. Seketika, cahaya darah keluar dari bilah pedang fleksibel Valet Myrtle. Cahaya darah mengembun menjadi bentuk, akhirnya berubah menjadi bulan sabit darah sebelum bergerak untuk mencegat Suelang. Oh, kecepatan bulan sabit darah sangat cepat, jadi itu langsung tiba di depan Suelang. Wajah Suelang, yang ditutupi dengan seringai, langsung menjadi pucat pasi. Pupil matanya mengerut dan dia berteriak ketakutan. Tidak, pada saat ini, dia menyadari kekuatan yang terkandung di dalam bulan sabit darah ini juga, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang mampu dia tahan. Ini adalah kekuatan sebuah prasasti yang menyebabkan dia berdebar dan ketakutan. Ini prasasti yang menyinggung. Beberapa siswa dengan tatapan tajam mau tidak mau berteriak ketakutan. Bulan sabit darah terbang ke udara dan menembus ke lokasi dantian Suelang seolah memotong tahu dan langsung memutar ke dantiannya. Ditemani oleh tangisan melengking menyedihkan yang membuat orang berdebar-debar, tubuh maju Suelang gemetar di udara sebelum jatuh lurus ke bawah. Bang! Debu-debu berterbangan di udara. Suelang, yang mendekat dengan penuh amarah beberapa saat yang lalu, langsung tampak menjadi anjing mati. Dia berbaring di sana dan sangat terengah-engah. Dia berjuang saat dia menarik pil cedera emas untuk dikonsumsi, dan kulitnya sedikit mereda. Namun, ketika dia mencoba untuk merasakan energi asal di dalam dantiannya, dia malah menyadari bahwa dantiannya benar-benar kosong. Dantian, hancur. Pupil mata Suelang mengerut, dan ekspresinya menjadi gelisah. Tatapannya mengungkapkan kegilaan ketika dia melihat Duan Lingtian dan mencibir. Duan Lingtian, kamu benar-benar melumpuhkan dantianku. Kamu benar-benar melumpuhkan dantianku. Kamu orang mati. Kamu orang mati. Kalau begitu aku akan menunggu untuk melihat. Tatapan Duan Lingtian tenang saat menghadapi ancaman Suelang, seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak layak disebut. Dan pada saat ini, kerumunan siswa yang menyaksikan itu sunyi senyap, dan hanya setelah beberapa saat mereka gempar. Ya dewa, Duan Lingtian benar-benar melumpuhkan dantian Suelang. Dengan dantiannya yang lumpuh, seluruh hidup Suelang bisa dianggap hancur total. Dengan paksa maju demi wanita seperti itu dan menghancurkan hidupnya sendiri. Apakah itu layak? Saya tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian benar-benar memiliki prasasti yang begitu menakutkan. Seniman bela diri Origin Core seperti kertas sebelum prasasti itu. Semua siswa tercengang. Suelang, seorang siswa kelas 6 dan keberadaan di tingkat kedua dari tahap inti asal, dilumpuhkan oleh siswa kelas 1, Duan Lingtian, begitu saja. Seperti yang diharapkan, dibandingkan dengan keterkejutan para siswa ini, Xiao Yu, Xiao Sun, dan Tian Hu tampaknya sudah lama menebak hasil dari adegan ini. Mereka ingat bahwa Su Tong, yang merupakan seniman bela diri Origin Core tingkat ketiga dan mantan nomor 1 dalam generasi muda Su Clan pada waktu itu, juga membuat dantiannya dilumpuhkan oleh Duan Lingtian dengan cara ini. Prasasti yang digunakan Duan Lingtian pada waktu itu memiliki jenis yang sama, dan seberapa mirip pemandangan pada waktu itu dengan pemandangan di depan mereka. Mereka yakin bahwa jika berita tentang Su Tong itu tidak ditekan oleh Akademi Paladin dan malah menyebar ke seluruh Akademi Paladin, hari ini, Suelang sama sekali tidak akan berani begitu sombong di hadapan Duan Lingtian. Menurut mereka, tindakan Suelang sebenarnya tidak berbeda dengan bunuh diri. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Tong Li memandang Suelang, yang menderita sampai dia tak henti-hentinya berguling-guling di tanah, dan untuk sesaat dia tercengang, karena dia tidak mau percaya bahwa semua ini nyata. Suelang adalah seniman bela diri Origin Core tingkat kedua, pendukung yang ditemukan sepupunya untuknya. Dia tidak peduli dengan nasib Suelang. Yang dia pedulikan adalah sejak Suelang jatuh, tidak akan ada orang yang berdiri di depannya dan menghalangi Duan Lingtian. Wajah Tong Li pucat pasi, dan dia mulai mundur ke belakang. Sekarang dia hanya berharap untuk meninggalkan tempat ini sebelum Duan Lingtian bereaksi. Apa, Nona Tong? Suelang ini hanya mengalami nasib seperti itu karena dia maju untukmu, tetapi kamu sudah berencana untuk melarikan diri sendiri. Duan Lingtian secara alami memperhatikan tindakan kecil Tong Li. Sudut mulutnya melengkung menjadi seringai dan suaranya dipenuhi dengan nada mengejek. Apa yang dikatakan Duan Lingtian tidak mengejutkan menimbulkan kegemparan di dalam kelompok siswa yang menonton. Suelang terlalu menyedihkan, dantiannya lumpuh demi Tong Li ini, dan Tong Li ini tidak hanya tidak peduli, dia bahkan ingin meninggalkan Suelang dan melarikan diri.
Sebenarnya, itu tidak aneh. Tong Li ini mampu menjadi begitu kejam dan tanpa ampun terhadap Tang Guo itu, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa hatinya beracun seperti kalajengking. Bagaimana mungkin dia peduli dengan nasib orang lain? Aku benar-benar merasa itu tidak layak untuk Suelang. Dia seharusnya membiarkan Duan Lingtian memberi pelajaran kepada wanita seperti itu. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, tubuh Tong Li membeku, karena dia tahu dia tidak bisa menghindarinya hari ini. Saat ini, diskusi di sekitarnya menyebabkan ekspresinya menjadi lebih tidak sedap dipandang. Hahaha, mendengar diskusi di sekitarnya, Suelang berjuang untuk mengangkat kepalanya untuk melirik Tong Li, dan ketika dia melihat Tong Li yang memang bersiap untuk menyelinap pergi, dia tiba-tiba mulai tertawa seolah-olah dia sudah gila, dan dia memuntahkan darah, dia tertawa. Setelah dia selesai memuntahkan beberapa suap darah, dia pingsan, jelas sangat marah. Duan Lingtian, jika kamu berani menyentuhku, maka sepupuku pasti akan mencabik-cabikmu. Jika kamu masuk akal, biarkan aku pergi, dan mungkin aku akan memohon sepupuku untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Tong Li menatap Duan Lingtian, dan meskipun matanya memancarkan teror, dia tidak lupa untuk mengancam Duan Lingtian. Apakah begitu? Wajah Duan Lingtian menunjukkan seringai lebar saat dia berjalan dengan langkah besar menuju Tong Li. Kamu, jangan mendekat. Tong Li mundur 2 langkah ke belakang dan sedikit panik. Pada saat yang sama, di paviliun kafetaria, seorang pria parubaya dan seorang pria tua berdiri di sana saat mereka menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Din, jika kita masih tidak menghentikannya, aku khawatir Tong Li ini akan menemui akhir yang buruk. Orang yang berbicara adalah pria tua berpakaian abu-abu, atau dengan kata lain, wakil dekan Akademi Paladin, Zhan Xiong. Zhan Xiong memperlakukan pria parubaya di sampingnya dengan sangat hormat dan hormat. Di dalam Akademi Paladin, satu-satunya orang yang bisa membuat Zhan Xiong memperlakukannya dengan begitu hormat dan bahkan memanggilnya sebagai dekan hanyalah dekan Akademi Paladin yang sulit dipahami. Apakah menurutmu itu akan berguna? Berdasarkan permusuhan yang baru saja diungkapkan Duan Lingtian, bahkan jika kita menghentikannya saat ini, dia mungkin akan menyerangnya di saat berikutnya. Mungkinkah kita bisa berada di sisi Tong Li untuk melindunginya setiap saat? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan memiliki ekspresi riang. Lagi pula, kamu baru saja mendengar tentang tindakan Tong Li ini. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, Tang Guo masih menjadi murid Akademi Paladinku, tapi dia benar-benar membunuhnya dengan cara yang brutal, tindakan yang akan menimbulkan kebencian baik manusia maupun para dewa. Zhan Xiong tiba-tiba mengerti saat dia melihat situasi berkembang dengan tatapan tenang, dan setelah beberapa saat dia menelan seteguk air liur saat dia berkata dalam hatinya, Duan Lingtian ini tidak akan benar-benar membunuh Tong Li, kan?